siang Bapak Ibu. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu hadir di ruangan ini. Jadi pada hari ini saya akan membagikan pengalaman yang sudah kami, pengetahuan yang sudah kami pelajari di LMS selama kami mengikuti pendidikan kedokteran. Jadi di akhir modul kami sebagai peserta wajib membagikan pengetahuan yang sudah kami dapat di LMS dan diberikan oleh struktur kepada minimal kepada rekan sejawat. Sedikit tidak apa-apa, tetapi bahwa pengetahuan itu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah hadir. Jadi di aksi nyata modul pertama ini materinya tentang budaya positif. Jadi kita akan setelah mendapat beberapa sedikit materi, kita akan berbagi pengalaman sharing seperti apa budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Jadi saya mulai saja. Berbicara tentang budaya positif, ada beberapa konsep-konsep inti yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama tentang disiplin positif. Ketika Bapak Ibu menyebutkan kata disiplin atau anak-anak mendengar kata disiplin, yang terlintas dalam pikiran kita itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan aturan, dengan tata tertib, dengan kepatuhan, dengan hukuman, ketidaknyamanan. Itu kata hal-hal yang terpikirkan dalam pikiran kita ketika kita menyebut kata disiplin. Tapi ketika disiplin itu sudah ditambah dengan kata positif, berarti di sini diharapkan bahwa ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, sangat diharapkan kita menggunakan disiplin yang positif, bukan disiplin yang negatif. Jadi kalaupun pada akhirnya kita menggunakan hukuman, itu kalau bisa digunakan paling akhir, tapi sebisa mungkin dihindari. Jadi dalam disiplin positif ini kita menghindari kekerasan dan juga ancaman. Kenapa? Supaya anak didik kita ajarkan supaya mereka memahami apa konsekuensi dari perilaku mereka, dan juga mengajarkan mereka supaya mereka menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang penuh rasa hormat, orang yang bisa berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Kemudian dan yang paling penting adalah ketika kita menggunakan disiplin yang positif, kita ingin supaya anak itu punya kesadaran, memberdayakan anak. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, itu dia lakukan bukan untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk menghindari ancaman, tetapi dia berperilaku pada nilai-nilai keyakinan universal yang kita ketahui bersama. Artinya ketika anak menunjukkan perilaku disiplin, diharapkan bahwa kita bisa menemukan kesadaran supaya mereka melakukan itu murni karena motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Seperti itu. Karena itu untuk memahami disiplin positif ini ada beberapa konsep yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita perlu memahami yang namanya teori kontrol. Teori kontrol ini berasumsi bahwa setiap manusia itu mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sekolah ini, memang mau tidak mau kontrol ada pada kita, bukan pada murid. Kontrol ada pada guru, dan mau tidak mau murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru karena dia sendiri tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi menurut teori kontrol, ini semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu memiliki tujuan. Begitu juga dengan perilaku siswa. Ketika mereka menunjukkan perilaku yang tidak disiplin, itu pasti ada tujuan atau ada latar belakang di balik perilaku seperti itu.
Kemudian ciri yang kedua, memang ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak disiplin, diharapkan dia sendiri yang bisa mengontrolkan dirinya, bukan guru yang mengontrol perilaku siswa. Tetapi yang terjadi bahwa kenyataan yang kita alami selama ini, ketika murid menunjukkan perilaku yang tidak disiplin, itu yang lebih banyak mengontrol perilaku murid itu adalah gurunya, bukan siswanya. Menurut yang dikontrol, semua tindakan atau perilaku itu dilatar belakangi oleh motivasi atau tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak disiplin, atau dia menunjukkan perilaku yang disiplin, itu bisa jadi motivasinya dia melakukannya untuk menghindari hukuman. Jadi lebih banyak motivasi eksternalnya di sini, bukan motivasi internal. Karena dia patuh karena dia ingin menghindari hukuman. Atau ketika siswa melakukan menunjukkan perilaku yang disiplin, bisa dilakukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan berupa pujian atau mendapatkan imbalan berupa hadiah. Lalu yang ketiga, motivasi seseorang yang menjadi dasar dia berperilaku itu bisa juga dilakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, level 1 dan 2 itu masuk ke motivasi internal. Sedangkan level 3 dia lebih banyak ke level 1 dan 2 itu lebih ke motivasi eksternal. Sedangkan level 3 itu lebih ke motivasi internal. Nah, kita diharapkan mendorong siswa itu supaya dia lebih disiplin itu lebih karena dorongan motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Karena kalau kita mendorong siswa menggunakan motivasi eksternal, dia tidak bertahan lama. Artinya dia patuh di sekolah, begitu dia keluar dari sekolah, dia buat lagi hal yang tidak menunjukkan sifat-sifat disiplin. Jadi sebisa mungkin yang kita lakukan adalah mendorong motivasi internalnya supaya lebih bertahan lama. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, hal ini akan menguatkan nilai-nilai yang ia yakini karena kontrol berada pada dirinya sendiri, bukan pada guru. Perilaku yang berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama. Karena itu sebagai pendidik kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu mengembangkan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, kita bisa menstimulasinya dengan memberikan pertanyaan, nilai baik apa yang kamu percayai? Itu berdasarkan dari tindakan yang dia buat. Lalu kita gali dari siswa tersebut, kira-kira dari perilaku yang dia lakukan, dia sedang menunjukkan dari perilaku itu kita bisa menggali dari siswa tersebut nilai apa yang baik dari perilaku tersebut. Pertanyaan tersebut dapat membantu murid untuk menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Sekarang mari kita sebelum saya tunjukkan video, mungkin bisa saya input sedikit dari Bapak Ibu, kira-kira anak-anak kita ini lebih ke motivasi mana di sekolah ini? Apakah motivasi eksternal ataukah mungkin sudah sebagian menunjukkan motivasi internal? Mungkin ada? Saya tertarik dua teori kontrol dan teori motivasi. Saya lebih melihat itu motivasi internal. Saya lebih melihat sebagai pendidik. Ya, kurang lebih saya pelajari siswa selama di kesiswaan. Siswa itu satu hal yang mereka inginkan, karena mereka melihat guru itu sebagai cermin. Maka yang mereka butuhkan itu soal keteladanan dari guru. Maka untuk saya, ya
pertama teori kontrol, guru itu harus punya pengendalian diri yang sangat tinggi, kemudian punya motivasi internal. Karena ketika guru memiliki motivasi internal, maka kontrol dirinya sangat tinggi, dan itu dia bisa melahirkan keteladanan bagi siswa. Kan ada reaksi-reaksi, riak-riak susulan ketika kita misalnya sebatas berbicara tentang disiplin kepada anak secara verbal, tetapi kita sendiri tidak disiplin. Ini riak-riak dari anak-anak di kelas. Mana bisa ya? Saya pernah dengar ya di ini ketika hari Rabu. Mana bisa guru itu ya? Tapi saya tidak memberi hukuman kepada anak itu. Mana bisa guru itu dia berbicara tentang disiplin, tetapi dia sendiri tidak pernah disiplin. Lalu saya dengar, tetapi saya tidak memberikan tidak panggil itu anak. Ya, saya pikir begini, anak ini benar, ya, karena dia melihat bahwa guru itu sebagai cermin, mereka bercermin. Karena itu menurut saya, guru itu dia harus punya pengendalian diri yang sangat tinggi, punya motivasi internal. Karena bagaimanapun siswa itu kan dia motivasinya kemudian kontrol dirinya masih labil. Maka kita perkuat sebagai pendidik itu kontrol diri dan motivasi internal. Ya, karena menurut mereka yang paling kuat itu keteladanan. Bukan soal seberapa sering kita mengajarkan kedisiplinan anak secara verbal, tapi seberapa sering kita menunjukkan keteladanan itu lewat aksi kita. Itu yang saya alami selama ini. Sehingga ketika kita berdiri beda ya. Ketika kita misalnya disiplin, kita tidak omong, anak itu dia ikut. Bukan karena dia takut, tetapi dia ada sungkan. Kan beda, sungkan ya. Artinya sungkan, kita hormat dia sebagai peserta didik, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Jadi tidak rasa takut. Ya, itu yang saya alami selama ini. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih banyak Pak Afen. Jadi yang ditekankan oleh Pak Afen ini memang tidak ada guna kita omong teori banyak kiri kanan. Memang paling penting harus beri teladan dulu. Kalau beri contoh. Kalau kita tidak bisa beri contoh yang baik, beri teladan yang baik, saya pikir agak susah juga murid untuk mengikuti kita. Tetapi bahwa sangat baik kita punya pengetahuan tentang ini supaya ketika kita menghadapi anak dengan perilaku yang tidak disiplin, mungkin kita bisa melakukannya dengan disiplin yang positif, bukan dengan disiplin yang negatif. Tapi memang penting kita harus memberi contoh atau memberi teladan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Pak Afen. Baik Bapak Ibu, saya putar video dulu sedikit tentang posisi kontrol. Nah, karena kita tadi bicara teori kontrol, maka di sini menurut Diana Goldstein ada 5 posisi kontrol guru ketika guru ingin mendisiplinkan siswa. Posisi pertama itu sebagai penghukum, indikatornya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Posisi kontrol guru yang kedua pemantau, indikatornya guru tersebut menggunakan data dan berupa peraturan untuk mendisiplinkan siswa. Posisi kontrol guru yang ketiga pembuat rasa bersalah, berbicara lembut tapi membuat siswa merasa bersalah. Lalu posisi teman, tidak menyakiti murid tetapi mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Dan yang terakhir posisi kontrol manajer, murid diarahkan untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu perlu dengar dulu satu video ini untuk bisa lebih jelasnya tentang posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Goldstein dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Pertama Bapak Ibu sebentar saya kasih pinjam volume ya, itu kayaknya kurang. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat
ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi mungkin kita bisa sharing sedikit. Kira-kira posisi kontrol kita ketika kita ingin mendisiplinkan siswa selama ini, kita berada pada posisi mana? Memang kita semua belum mencapai pada posisi yang ideal. Kami kemarin juga lumayan alot juga waktu diskusi tentang ini, karena memang saya secara pribadi juga masih dalam posisi kontrol penghukum juga banyak sekali, lalu posisi kontrol teman juga kadang-kadang ada, posisi kontrol pemantau juga ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing, maka Ibu Eldis. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan terkait posisi kontrol untuk siswa. Sejauh ini yang saya terapkan di dalam kelas, yang pertama tadi penghukum, tetapi penghukum dalam hal ini bukan secara fisik tetapi secara akademik. Maksud saya seperti ini, pada saat saya sedang menjelaskan, mungkin yang di video tadi dia terlambat, tetapi yang saya lakukan ini pada saat proses belajar mengajar. Nah, di awal pelajaran saya sudah menyampaikan kepada siswa, aturan kita pada saat proses belajar mengajar seperti ini. Pada saat ibu menjelaskan materi, kalau bisa
Ya, kalian mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kemudian pada saat saya menjelaskan, ada beberapa siswa, ada siswa yang tidak mendengarkan dan mereka mengobrol. Ya. Dan hukuman yang saya berikan, saya tidak memberikan hukuman fisik, contohnya saya cubit atau saya suruh mereka berlutut, tetapi saya memberikan hukuman secara akademik. Saya meminta siswa tersebut untuk menjelaskan ulang apa yang sudah saya sampaikan. Nah, otomatis siswa yang lain merasa bahwa oh, kalau saya mengerjakan hal lain pada saat guru menjelaskan, berarti konsekuensinya seperti ini, dan itu menurut saya efektif. Tetapi mungkin menurut saya efektif, tetapi mungkin untuk siswanya mereka merasa bahwa oh, ternyata gurunya seperti ini tidak bagus, mungkin seperti itu. Kemudian ada contoh yang keberapa tadi, yang guru sebagai teman. Di beberapa situasi saya menempatkan diri saya sebagai teman dari mereka, teman dari siswa, tetapi faktanya siswa tersebut menganggap remeh ketika diberikan tugas. Contohnya ada beberapa tugas yang saya berikan, dia menganggap apa, karena saya sudah dekat dengan guru ini otomatis nilai saya bagus seperti itu. Tetapi faktanya kita dekat dengan siswa karena kita merasa bahwa siswa ini pantas, layak untuk dibimbing seperti itu, layak untuk, karena kita merasa bahwa dia unik dari teman lain, dia tidak aktif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi bersikap sebagai manajer, itu saya rasa saya belum sepenuhnya terapkan, dan setelah ini saya rasa saya akan terapkan, dan ini luar biasa pembelajaran untuk saya. Terima kasih. Masih ada lagi? Maaf, ini menarik ya. Ini kita punya pengalaman yang berbeda di kelas. Iya. Kalau saya tidak bisa beri patokan kontrol mana. Karena kultur kita itu beda. Karena kultur kita beda, anak-anak kita juga beda. Jadi ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman, ya anak kita ini ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kadang-kadang mereka menanggapi secara lain, lalu ya lebih banyak mengencingi kita. Ya. Sebagai contoh, saya tidak di luar kelas. Ketika kita pagi, ya, kita dekati secara baik anak-anak yang terlambat. Diberi kesempatan berapa kali untuk misalnya masuk, atau misalnya anak-anak yang sering mengenakan lipstik, ya kita diberi dekati secara baik. Karena kita sering menggunakan pendekatan posisi kita sebagai teman, karena kita menganggap remeh. Ya, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa ini posisi yang cocok, tapi saya katakan bahwa kombinasi. Dalam arti, saya secara pribadi begini, ketika saya masuk kelas, saya sesering mungkin pada awal pelajaran itu, ya kadang-kadang saya menjelaskan aturan begini. Atau, ya soal kesepakatan kelas, kira-kira seperti apa suasana kelas ini agar selama proses pembelajaran itu, suasana pembelajaran itu nyaman bagi semua orang. Ya, kemudian kadang-kadang di tengah pelajaran, kalau suasananya sudah ya tidak nyaman, kita harus ya berhenti sejenak dan ya menjelaskan lagi soal aturan-aturan itu. Ya. Artinya itu secara pribadi, setiap kali saya memulai atau di tengah pelajaran itu, saya selalu mengingatkan mereka, ya, bahwa misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya, dengan segala konsekuensi. Kalau kita tidak menaati kesepakatan kelas itu, konsekuensinya apa? Ya. Begitu juga, ya di luar kelas. Ya. Sebetulnya, saya pikir begini. Sebetulnya, ya ini soal soft skill ya, sebetulnya di kelas ini. Bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri sebetulnya sebelum kita mengendalikan siswa. Ya, ini soft skill.
Kemudian di luar kelas, terutama terkait tugas kami di kesiswaan ini, saya terus terang ya, tidak bisa menggunakan mendekati siswa ini menggunakan satu harus kombinasi. Ya, itu yang kita alami ya. Sebagai contoh, ketika kita misalnya mendekati anak yang bermasalah, ya terkait soal kehadiran, karena misalnya mereka main game, tidur terlambat, kita datangkan orang tua, termasuk kita, ya mengontrol soal penggunaan HP di rumah oleh orang tua. Bagaimana atur waktu orang tua, tapi itu juga tidak mempan, ya. Artinya ketika kita di lapangan ini, ya harus punya banyak teknik, ya untuk mendukung soal teori-teori yang tadi itu, soal posisi-posisi kita. Jadi kita tidak terpaku pada posisi-posisi, tapi ada hal-hal teknis yang membuat kita terbantu ketika kita menjalani posisi-posisi kita sebagai, entah itu sebagai posisi kita sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemberi hukum, penghukum, atau juga sebagai posisi-posisi lain. Jadi untuk saya, karena kultur kita beda, ya anak-anak karakteristik anak kita juga beda, maka kita tidak punya patokan posisi kita, posisi mana. Ya, kita kombinasi. Ya. Yang penting bahwa kita bisa menciptakan ya suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan bisa ujung-ujungnya kan kita melahirkan karakter anak yang baik, yang karakter integral pada anak. Saya pikir itu saya tidak punya patokan yang pakem soal ini posisi ini. Iya. Baik, kemarin kami waktu di LMS waktu bicara tentang posisi kontrol ini, dari instruktur itu dia beri satu penguatan bahwa ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, bagaimana caranya supaya mereka itu disiplin, lebih banyak didorong karena motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Jadi dia beri penguatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendisiplinkan siswa, diusahakan memang yang paling ideal dari materi ini di posisi manajer. Yang paling ideal memang di posisi manajer, itu penguatan dari instruktur kemarin. Kenapa? Karena di posisi manajer ini murid diarahkan untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Ketika kita berada dalam posisi manajer, maka pendekatan yang akan kita gunakan itu adalah restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ketika kita menerapkan posisi manajer tadi. Yang pertama, tahap pertama itu menstabilkan identitas anak. Dari identitas gagal menuju identitas sukses. Ini tujuannya supaya anak yang tadi merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, tahap yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan yang ketiga, di tahap terakhir, yang ketiga ini menanyakan nilai yang diyakini oleh siswa tersebut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang Pak Afin sampaikan tadi, ketika dalam sebuah kelas ada keyakinan kelas yang dibuat bersama, maka itu menjadi nilai dasar mereka berperilaku di dalam kelas tersebut. Jadi dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin ini yang perlu dibuat oleh wali kelas atau guru mata pelajaran, supaya di setiap kelas itu setiap anak itu mengungkapkan apa nilai-nilai yang ia yakini, di mana nilai tersebut adalah nilai-nilai positif yang bisa menjadi dasar dari dia menunjukkan perilakunya di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu perlu dibuat. Kemudian
Miladi ketika kita ingin mendisiplinkan siswa itu tidak terlepas dari teori kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena ketika seseorang menunjukkan perilaku tertentu, itu sebenarnya ada tujuan atau tindakan di balik perilaku tersebut. Pada dasarnya, tindakan yang dia lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Ketika murid melanggar peraturan, sesungguhnya ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi ada satu Pak, mungkin kita bisa sedikit. Kan kita punya aturan sekolah yang wajib siswa patuhi, itu salah satunya itu pakai jaket. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira dari kesiswaan membuat aturan seperti ini apa yang mendasari itu yang kemarin pakai jaket itu. Ini yang saya pernah tanya di Pardi, kira-kira alasannya begini, karena dulu ya permisi ya, banyak siswa yang hamil dan tidak tahu. Itu sebenarnya kenapa? Sebenarnya aturan pakai jaket ini dilarang hanya untuk perempuan. Tetapi demi keadilan ya semuanya kecuali karena memang sakit. Ya. Sehingga sebetulnya ini sudah lama. Waktu pas Tanis di kesiswaan, saya sempat tanya nih, kenapa harus larang pakai jaket? Dia jelaskan seperti itu, bahwa selama ini banyak terutama siswi menyembunyikan soal ini. Ya. Jadi itu sebenarnya. Nah, jadi soal misalnya dia pakai jaket kalau sakit tidak jadi soal sebenarnya. Jadi ada juga pertimbangan manusiawi. Ketika orang misalnya dia pakai jaket, Pak saya sakit, oke silakan. Tetapi itu dasarnya supaya kita bisa memantau soal perkembangan siswi. Karena sebelum itu jaket itu tidak, pemakaian jaket itu tidak dibatasi. Saya masih ingat tahun 2012 itu kelas 12 ada 4 yang melahirkan partus itu saat ujian nasional, dan guru tidak pernah tahu, dan saat ujian itu baru tahu bahwa ternyata dia hamil. Sehingga sejak saat itu yang muncul ini aturan bahwa ya tidak boleh mengenakan jaket kalau memang ya tidak harus mengenakan jaket kalau sehat. Ya. Dan memang sebenarnya hanya untuk siswi, tapi demi keadilan ya supaya adil semuanya tidak boleh mengenakan jaket kalau memang dalam keadaan sehat. Ya. Sebetulnya untuk pantau itu sebetulnya. Nah, karena selama ini kan iya kita mau pantau itu. Ya. Karena sudah kasusnya, iya sudah ada kasus. Ya. Semua orang termasuk ibu guru juga kaget waktu itu ya. Kok selama ini dia perutnya permisi, ya perutnya datar-datar saja. Karena dia pakai jaket besar, kita tidak tahu. Dan sebetulnya itu, jadi tidak ada itu saja untuk jadi kalau memang dia sakit, kalau mereka kalau sakit beritahu saya sakit. Terima kasih banyak Pak Ben. Kemarin waktu kami dapat materi tentang ini dari struktur beri penguatan, bahwa ketika murid menunjukkan perilaku yang buruk itu sesungguhnya respon bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi di situ, begitu. Jadi kemarin ada kasus contohnya begini kemarin itu, misalkan di dalam kelas waktu kita les ada misalkan ada laporan dari kelas, ada satu siswa itu yang suka sekali ambil makanan temannya di dalam kelas. Jadi suka sekali ambil makanan temannya. Nah, kalau misalnya dilihat dari kebutuhan dasar manusia ini ada 5, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan. Nanti kalau misalnya anak itu dipanggil oleh gurunya, harus dicari tahu dulu. Kalau dia responnya, ibu kalau saya lapar makanya saya ambil, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini adalah soal makanan. Nah, guru bisa kontak dengan orang tuanya, tolong anak ini kalau ke sekolah kalau bisa disiapkan bekal seperti itu. Kalau respon anak ini misalkan saya ambil itu karena supaya teman-teman mau memperhatikan saya, berarti ada kebutuhan rasa kasih sayang dan mau diterima di sini. Jadi bergantung pada
respon dia seperti apa pada saat itu ketika dia menunjukkan perilaku yang buruk. Jadi penguatannya di sini bahwa perilaku buruk yang ditunjukkan siswa sebenarnya adalah respon dari kebutuhan yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Jadi ketika guru berhasil memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan menciptakan perasaan yang senang, gembira. Tapi sebaliknya ketika kebutuhan itu tidak dipenuhi, emosi negatif yang ada dalam diri siswa. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa pada dasarnya dari materi ini yang ingin disampaikan adalah ketika kita menerapkan disiplin yang positif, kita menghindari hukuman, kita menghindari kekerasan, baik itu verbal maupun fisik. Kemudian kita berusaha supaya ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, itu mendorong siswa supaya dia bertanggung jawab untuk menemukan solusi atau masalah dari perilaku yang sudah dia buat. Jadi kita mendorong supaya motivasi yang muncul itu lebih banyak karena dorongan dari dalam, bukan karena dari motivasi eksternal. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi demikian saja materi tentang disiplin positif. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan disiplin positif ini di kelas dengan baik. Dimulai dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian ketika kita menghadapi siswa-siswi yang menunjukkan perilaku yang tidak disiplin, itu harus lebih ada dialog, ada komunikasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara kita saja, tapi kita harus menggali informasi lebih banyak dari siswa. Seperti apa tadi dengan pendekatan restitusi tadi itu harus ada dialog antara murid dengan gurunya. Banyak dialog, dan dialog itu dua arah, tidak hanya dari gurunya saja, tapi juga lebih banyak mendengar dari siswa. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Demikian pengetahuan atau pengalaman yang sudah kami alami di RMS tentang penerapan budaya positif. Terima kasih banyak. Selamat siang.